Hola amigos, selamat datang di Remis Review, dimana di video kali ini kita akan melanjutkan alur dari Tales of Demon and God yang makin seru aja. Dan di part 10 ini lagi-lagi kita akan diperlihatkan kekuatan baru Nelly. Kayak apa sih kekuatannya? Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Sang tetua yang ada di part sebelumnya pun lalu membawa Nelly dan dua tubuh anggota guild kegelapan ke hadapan sang pemimpin keluarga atau disebut dengan patriark. Si tetua pun menyuruh Nelly menyampaikan apa yang udah terjadi pada para guild kegelapan yang menyusup ke desa mereka. Dan si Nelly lagi-lagi menutupi kejadian sebenarnya dengan berkata kalau ia dibantu oleh sesosok bayangan hitam. Setelah melapor pada sang patriark, Nelly pun bersiap kembali pulang, tapi ada seorang pria tua yang berkedudukan sebagai salah satu tetua besar keluarga menghentikan Nelly, di mana si tetua besar ini menyalahkan Nelly yang bertikai dengan keluarga keramat di akademi, hingga menyebabkan kemarahan keluarga keramat yang lalu mengambil bisnis mereka. Bahkan si tetua besar berencana menghukum Nelly dengan memberikan 100 pukulan. Tapi si patriark yang udah mendengar kabar jika Nelly udah resmi terpilih masuk ke kelas jenius membela jagoan kita guys. Walau sang patriark membela Nelly, si tetua besar tetap kekeh ingin menghukum anak itu. Dan katanya lagi kalau bukan karena asosiasi alkimia, keluarga mereka pasti masih kesulitan. Tanpa ia tahu asosiasi alkimia mau ngebantukan karena si Nelly. Dasar aki-aki. Nelly lalu menjawab nggak mungkin asosiasi mau membantu tanpa alasan. Tapi saat patriark menanyakan apa alasan asosiasi mau membantu mereka, Nelly bilang ia nggak bisa memberitahukan alasannya saat ini. Tetua besar terus aja mendesak patriark untuk menghukum Nelly yang katanya agar keluarga keramat nggak marah lagi sama keluarga mereka. Mendengar itu, Nelly pun sedikit terbawa emosi dan mendebat kata-kata si tetua besar. Bahkan Nelly sampai bilang ia melawan keluarga keramat demi kehormatan keluarga. Hingga tak lama ayah Nelly datang dan langsung bersujud pada tetua besar karena kelancangan anaknya itu. Beruntung sang patriark yang bijaksana pun gak menghukum Nelly dan bilang ia akan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Bahkan ia membela Nelly yang katanya anak itu udah membela nama keluarga mereka. Hingga gak lama salah satu anggota keluarga melapor jika direktur yang udah tiba di desa mereka. Melihat direktur yang datang bersamaan dengan kepulangan Nelly, sang patriark pun menebak jika Nelly punya hubungan dengan asosiasi alkimia. Tapi nggak lama sang direktur bilang jika mereka datang hanya untuk memetik tanaman obat aja. Karena mendengar desa Nelly udah diserang oleh guild kegelapan, direktur bilang ia akan menempatkan beberapa spiritual rank emas untuk menjaga desa, tapi si tetua besar menyelak dengan berkata jika itu bukanlah ide yang bagus. Direktur yang langsung bertanya pada si tetua besar apa keluarga tubuh surgawi tak menyukai asosiasi alkimia. Membuat si aki-aki peot auto ketakutan dan bilang ia nggak bermaksud seperti itu. Dan setelahnya direktur berkata pada patriark akan memutuskan kerjasama karena ketidaksopanan si tetua besar. Membuat patriark langsung menurunkan jabatan si aki-aki peot dari tetua besar yang bertindak sebagai pelaksana keluarga. Dan menyerahkan jabatannya pada si tetua muda yang bernama Nien ini. Sedangkan jabatan Nien yang sebelumnya diberikan si patriark pada ayah Nelly. Membuat si aki-aki peot yang mendengar itu auto terduduk lemas. Setelah semua selesai, Nelly langsung mengetahui jika direktur datang ke desanya karena emang mengikuti Nelly dan bukan untuk mencari tanaman obat. Hingga kemudian Nelly memberitahukan kalau salah satu guild kegelapan yang menyerangnya adalah Yunhua yang bersembunyi di restoran bintang milik keluarga keramat. Nelly pun lalu membuat sketsa wajah Yunhua yang kemudian ia berikan kepada direktur Yang. Dan setelah itu, sang direktur pun akhirnya kembali ke kota Glory. Keesokan harinya, Nelly pun kembali ditemui si patriark bersama Nien yang bermaksud mengajak anak itu ke sebuah pelelangan yang diadakan oleh keluarga kaya bernama keluarga Hongyua. Ketiganya pun tiba di tempat pelelangan dilangsungkan. Keluarga tanda surgawi diberikan tempat VIP yang lagi-lagi itu berkat hubungan mereka dengan asosiasi alkimia. Mereka pun kemudian ditemui oleh seorang patriark bernama Zifeng. Tapi kemudian ada patriark botak bernama Liu yang adalah patriark dari keluarga Tiemen. Di mana si botak merendahkan keluarga tanda surgawi yang katanya mereka bisa seperti itu cuma karena asosiasi alkimia. Tak lama pelelangan pun dimulai. Sang patriark langsung bilang sama Nelly jika keluarga mereka tak punya banyak uang karena baru aja terlepas dari masa-masa sulit. Tapi Nelly menjawab ia akan membayar sendiri apapun yang ia beli.
Dan bener aja karena Nieli kemudian membeli banyak barang dengan tawaran yang sangat tinggi. Karena seperti yang kita tahu, Nieli punya banyak uang berkat imbalan 30% dari semua obat yang dijual oleh Asosiasi Alkimia. Bahkan ia membeli armor emas dengan harga 1 juta koin. Sontak aja itu membuat keluarga tanda surgawi dipuji oleh Patriark Zifeng yang mengira mereka telah menjadi keluarga yang kaya raya. Nggak lama, penyelenggara pun mengeluarkan barang selanjutnya yang dilelang yang adalah pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa milik Asosiasi Alkimia. Yang katanya udah sangat sulit didapatkan karena banyak orang yang menginginkannya. Si Patriark nampak sangat menginginkan pil-pil itu dan bertanya apakah Nieli mau membelinya. Yang tentu aja Nieli sama sekali nggak tertarik karena emang dialah si pembuat resep dari pil-pil itu. Hingga akhirnya pil-pil itu berhasil didapatkan oleh keluarga Tieman. Di mana si botak lalu mengejek keluarga tanda surgawi yang katanya udah kehabisan uang. Nien lalu meminta Nieli membeli beberapa pil yang katanya itu akan dipakai untuk mengembangkan kultivasi anggota keluarga mereka. Bahkan ia sampai berkata akan mengganti uang Nieli. Dan Nieli memberitahu alasannya nggak membeli pil-pil itu karena kemudian ia memberikan sebuah cincin ruang yang berisi 5.000 butir pil pemelihara jiwa, 6.000 pil konsentrasi jiwa, dan 100 pil pelunak jiwa. Yang ia berikan cuma-cuma kepada Nien karena Nieli bilang ia menghormati sang tetua. Patriark yang mendengar itu meminta Nieli membagikan pil-pil itu pada semua keluarga. Dan Nieli menyuruh Nien memberikan 40% pilnya pada semua keluarganya. Tapi si tetua yang baik bilang ia akan membagikan pilnya setengah dari semua yang ia punya pada semua keluarga. Karena kebaikan Nieli, si tetua meminta Patriark untuk memberikan salah satu harta keluarga mereka yang katanya itu juga untuk hadiah karena Nieli diterima di kelas jenius. Patriark sempat berpikir, tapi saat Nieli menunjukkan sebotol pil, aki-aki tua ini auto menyetujui saran dari Nien. Bahkan Nieli bilang ia akan memberi beberapa pil lagi setelah mendapatkan harta yang ia mau. Gak lama penyelenggara pun mengeluarkan barang lelang selanjutnya yang adalah rumput gelap suci milik keluarga ilahi yang dibuka dengan harga 500.000 koin. Si botak lagi-lagi mengejek keluarga tanda surgawi yang ia kira udah kehabisan uang. Tapi Nieli langsung menawar rumput gelap itu dengan harga 1 juta membuat mereka memenangkan benda tersebut. Hingga nggak lama, para petinggi dari keluarga-keluarga besar di kota Glory pun datang ke tempat pelelangannya. Zifeng lalu memberitahu sebuah kabar yang menyebutkan jika keluarga Hongyu katanya berhasil menemukan sebuah harta karun. Di mana barang itu adalah sebuah guci yang konon hanya dengan berkultivasi di dekatnya aja bisa meningkatkan kekuatan roh spiritual. Dan harga dibuka dengan 8 juta koin, di mana Lin Jian langsung menawar guci itu sebesar 10 juta. Disusul oleh Lan Ruo dan juga Chen Ming yang menawar sebesar 20 juta. Si Nieli yang tahu nama benda itu adalah panci mimpi buruk iblis, meminta Nien memberitahu direktur yang agar membeli benda itu untuk Nieli. Tapi si Patriark yang mengharapkan imbalan dari Nieli sangat gercep menemui sang direktur. Sampai-sampai Asosiasi Alkimia menawar benda itu dengan harga 50 juta. Tapi saat asosiasi hampir bisa mendapatkannya, ada pria misterius yang ikut menawar juga. Nieli yang curiga pada pria itu menyuruh Patriark kembali menemui direktur untuk memberitahunya jika direktur harus memenangkan pelelangannya. Tak hanya itu, ia pun ingin asosiasi mengejar pria misterius tadi setelah pelelangan selesai, karena Nieli curiga ia berasal dari kuil kegelapan. Dan akhirnya direktur yang pun menawar benda itu dengan harga 100 juta koin, hingga si pria misterius kembali menaikkan harga menjadi 110 juta. Tapi saat direktur menaikkan lagi menjadi 120 juta, pria itu menyerah dan langsung meninggalkan pelelangannya. Setelah mendapatkan panci iblisnya, direktur bertanya apa kegunaan benda tersebut, tapi Nieli bilang ia juga nggak tahu, tapi mungkin gurunya mengetahui kegunaan benda itu. Nieli pun berniat mengganti uang asosiasi, tapi direktur bilang anggap aja benda itu adalah hadiah untuk guru Nieli. Setelah itu, Nieli pun kembali pulang dan di perjalanan ia berpesan agar tak ada seorang pun yang mengetahui tentang barang yang Nieli beli. Dan si Patriark mengerti kekhawatiran Nieli yang gak mau keluarganya menjadi target orang-orang yang mengincar benda tersebut. Nieli pun lalu meminta Patriark mengantarnya ke pusat perdagangan roh iblis. Sesampainya di sana, si pedagang langsung memberikan daftar roh iblis yang mereka punya. Nieli lalu bertanya berapa banyak roh iblis tipe mimpi buruk yang pedagang itu punya. Si pedagang bilang jika roh tipe itu sangatlah langka dan mereka hanya punya sebanyak 50 roh iblis. Dan gak diduga si Nieli pun memborong semuanya. Sebelum si pedagang menyiapkan semuanya, Nieli meminta agar pedagang itu merahasiakan apa yang udah Nieli beli.
Scene lalu berpindah pada pria misterius tadi yang diikuti oleh dua orang dari asosiasi alkimia. Tapi mereka kehilangan jejak orang itu di sebuah gang sempit. Sedangkan Nieli yang udah sampai di rumah langsung mencoba menggabungkan beberapa roh iblisnya menjadi satu untuk menciptakan roh iblis dengan tingkatan yang lebih tinggi dari yang ia beli dari si pedagang. Ia memasukkan roh-roh iblis itu ke dalam panci dan langsung sukses pada percobaan pertama. Ia bahkan sampai nggak tidur semalaman untuk menciptakan roh iblis yang levelnya lebih tinggi lagi. Namun Nieli mengeluh yang katanya semakin tinggi level roh iblis, semakin sulit untuk menggabungkan mereka. Tapi berkat kepintarannya, Nieli berhasil menciptakan beberapa roh iblis level dewa dengan salah satunya yang bertipe panda bertaring. Walau Nieli bilang tipe itu adalah yang terlemah dari semua roh iblis yang ada. Tapi kemudian si panda nggak diduga bisa berubah menjadi lambang yin dan yang sesuai dengan teknik kultivasi Heavenly God yang Nieli pakai. Membuat Nieli menjadikan panda itu menjadi roh iblis keduanya. Di mana kita tahu roh iblis bayangan hitam yang berasal dari dalam lentera adalah roh iblis pertama milik Nieli. Nieli pun langsung mengetes kekuatan si panda bertaring dan kemudian berubah wujud dalam bentuk panda itu sendiri. Di mana dalam bentuk itu Nieli mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tak hanya kekuatan karena si panda juga bisa menembakkan bola energi dari mulutnya. Ledakan itu nggak sengaja didengar oleh dua pria yang ada di part kemarin yang datang bersama tetua Nien. Karena nggak mengenali Nieli, mereka pun langsung menyerangnya. Salah satu pria bahkan mengeluarkan roh iblisnya untuk melawan Nieli, tapi ternyata panda bisa menggunakan kekuatan lain yang bisa mengontrol gravitasi di area sekitarnya. Hingga akhirnya Nieli pun kembali dalam wujud manusianya. Kedua pria ini pun lalu memberi selamat karena Nieli udah bisa menggunakan roh iblis yang berarti saat ini Nieli udah mencapai rank perak. Mereka pun lalu meminta maaf karena selama ini selalu merendahkan Nieli. Dan mereka melakukan itu dikarenakan keduanya telah mengetahui jika Nieli udah menyumbangkan banyak pil demi kepentingan keluarganya. Dan karena itu Nieli memberikan pil pemelihara dan konsentrasi jiwa pada dua orang tersebut. Sesampainya di rumah, si Patriark udah menunggu Nieli untuk menyampaikan kabar jika keluarga keramat secara resmi mengundang 3 orang anggota keluarga mereka dalam turnamen yang akan mereka selenggarakan setengah bulan lagi. Dan si Patriark memilih Nieli dan 2 orang tadi untuk memenuhi undangan tersebut. Scene lalu berpindah pada Chen Ming di mana ia didatangi Chen Fei dan 2 orang lainnya di mana mereka ini adalah 3 peserta yang dipilih mewakili keluarga keramat dalam turnamen. Chen Fei nampak sangat senang apalagi mengetahui keluarga tanda surgawi mengutus Nieli untuk jadi salah satu peserta dan part 10 pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan remis review pamit. Bye-bye.